Kali ini dengan saya Salsabila dari tim Mediakrasi SMK Pakusarakan, dan ada teman saya Ayu Anita Putri yang berada di lapangan yang sedang meliput eskul pencaksilat yang ada di SMK Pakusarakan. Dan saat ini sedang ada latgab latihan gabungan eskul pencaksilat yang dilaksanakan di salah satu SMK yang ada di Cikampek. Bersama guru dari pencaksilat Tapak Suci. Halo Kak, ya, perkenalkan namanya siapa? Dengan Pak Imam Nur Muhammad Syafi'i. Sejak kapan Kakak menekuni bidang olahraga pencaksilat ini? Untuk Tapak Suci saya sudah cukup lama ya, dari SMP dari tahun 2011 sampai sekarang. Dari sekitar berapa tahun tuh? 14. Lama. 15 tahun. 15 tahunan ya? Ada ya 15 tahun. Apa motivasi Bapak menekuni olahraga pencaksilat ini? Olahraga Tapak Suci ini ada keunikan tersendiri sebenarnya. Kenapa saya masih bisa lanjut di Tapak Suci? Karena emang yang pertama mungkin dari seragam ya. Dari seragam kan beda ya, biasanya hitam ya. Iya, sebenarnya pencaksilat apa perbedaannya? Nah, ini merah gitu kan, iya. Merah kuning. Nah, inilah agak sedikit uniknya gitu. Tapak Suci pasti warnanya merah. Lalu gitu. apa perbedaannya pencaksilat dan Tapak Suci ini? Tapak Suci itu termasuk pencaksilat. Jadi pencaksilatnya Indonesia. Nah, salah satunya Tapak Suci. Kalau dari perguruan yang lain ada Pagar Nusa. Oh, bercabang. Nah, bukan cabang. Sama-sama perguruan bela diri juga gitu bareng. Baik. Nah, cuman namanya Tapak Suci. Oh, begitu. Gitu. Oke. Tujuan utama dari pelatihan Tapak Suci ini apa, Pak? Tujuan pertama yang paling utama itu kalau kita lihat dari moto Tapak Suci itu sendiri, dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Jadi ketika seseorang mengikuti bela diri ini, insya Allah lebih diutamakan jangan sampai jauh ibadah sama Allah. Nah, itu paling utama. Makanya dengan iman itulah supaya yang mengikuti bela diri ini bisa terkontrol dari segala emosionalnya. Kalau tidak salah yang saya tahu, belajar bela diri ini tidak boleh sembarangan digunakan ya? Iya, benar. Alasannya? Kalau seandainya kita seorang bela diri menggunakan bela dirinya ketika kita di salah tempat gitu ya, bukan waktunya, misal buat berantem misalnya. Nah, ini hal-hal yang ini berarti dia belum sempurna gitu ketapak suciannya gitu. Karena kenapa? Dia masih dari motonya aja sudah keluar gitu. Ketika dia melakukan itu berarti iman dia lagi turun kan. Tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Nah, di situ berarti selemah-lemahnya seorang bela diri itu. Lalu ya, ada nggak kesulitan pada saat Bapak melatih siswa di Tapak Suci ini, di olahraga cabang Tapak Suci? Untuk kesulitan ya, kalau dari segi kesulitan sebenarnya dari siswa banyak yang masih emang baru mengikuti bela diri. Nah, ini yang paling agak sulit. Karena apa? Dia baru kenal. Ketika baru kenal, meminta untuk suatu gerakan atau hal-hal yang berkaitan bela diri, dia masih bingung. Paling itu saja kesulitannya gitu. Kalau momen yang paling Bapak tidak terlupakan saat mengajar siswa pencaksilat? Momennya itu dari anak-anak itu sendiri ketika dia melakukan latihan, itu momen yang terbaik ketika mereka emang latihannya itu serius gitu, semangat gitu. Jadi dari situ saya termotivasi juga kan, melihat anak-anak yang gigih ketika latihan. Jadi lebih semangat. Lebih semangat gitu. Jadi mereka itu jadi, wah ini jadi bisa jadi kader-kader kita untuk kelanjutan. Kalau tidak salah juga pencaksilat ini sudah jarang ya anak yang diminati. Tapak Suci sebenarnya dari minat Tapak Suci itu sendiri sebenarnya
banyaknya orang tua yang masih takut sebenarnya, lain minat takut gitu. Kalau anaknya ikut bela diri takut nanti luka ya kan, atau jatuh atau Padahal itu udah bagaimana. biasa. Iya, padahal mah di sini melatih mental ya kan di sini. Cuman banyak yang orang tua teh takut untuk mengizinkan mengikuti, makanya banyak yang nanti saya luka, nanti saya nggak ini. Lalu Banyak yang ini. Bapak dalam mengasih pelajaran tentang mental itu bagaimana caranya? Pertama kita lihat dari segi fisik ya. Ya. Mungkin itu salah satu pengujinya. Kayak tadi ya latihan ya, lari, putar dengan beberapa menit yang terus berjenjang setiap pertemuannya. Dan alhamdulillah ini udah masuk ke 15 kali pertemuan, itu udah 15 menit. Kira-kira Jadi udah ada setiap- perkembangan? Untuk perkembangan alhamdulillah ada sebagian anak yang sudah kuat, tidak ada berhenti gitu ya perkembangannya itu. Jadi selama 15 menit itu lari terus, tidak ada jeda lama gitu. Nah itu suatu perkembangan. Iya, pencapaiannya itu. Pencapaiannya itu di situ sebenarnya. Karena emang kan apalagi khususnya anak SMK ya, Iya. yang dimana banyak tuntutan dari industri itu sendiri ya. Yang saya lihat kalau kita kaitkan dengan pendidikan pola industri, Ya. itu aja saya pernah mendengar 4 menit itu harus tercapai lari 400 meter. Jauh banget. Nah, itu ada berarti Semenitnya 100 meter. Nah, iya 1 menit harus sampai 100 meter. Oh. Makanya ada kesinambungan gitu antara pendidikan yang di pola industri sama kita gitu. Iya. Emang untuk dari segi pola fisik ya. Nah itu makanya alhamdulillah kalau anak SMK ini mengikuti kegiatan ini pasti siap untuk tes fisik juga gitu insya Allah. Terakhir Pak, motivasi untuk siswa yang mengikuti tapak pencaksilat dari Bapak. Oh, yang mengikuti silat ya, Ya. motivasinya jangan pernah takut, jangan pernah malu. Kita sebagai orang Indonesia yang dimana bela diri itu penting buat kita. Jangan katakan dia orang Indonesia kalau nggak bisa bela diri gitu. Oke, hebat. Saya nggak bisa bela diri berarti bukan. Dia harus latihan. Oke. Next, selanjutnya kita wawancara bersama murid dari SMK Pakusarakan Cikampek yang mengikuti ekstrakurikuler Tapak Suci yang berada di salah satu sekolah yang ada di Cikampek. Hai, kenalkan namanya siapa? Nama saya Habil, Kamu? Saya Nezat Kamu kelas berapa? 10. 11. 11. Apa motivasi kamu untuk mengikuti ekstrakurikuler Tapak Suci ini? Jadi atlet MMA. Atlet? Ya. Oh, keren. Kamu? Ingin berprestasi. Yang berprestasi. Tapi ada nggak cita-cita yang kamu inginin dari Tapak Suci ini? Kamu wujudin, yang pengen kamu wujudin? Ya pengen jadi atlet. Sejak kapan kalian menekuni pencaksilat ini? Dari SMP. Dari awal masuk ke SMK. Nezat, apakah kamu pernah mengikuti perlombaan yang ada di Karawang? Pernah Pernah menjuarai berapa? menjuarai juara 2. Itu perlombaan apa kok namanya? Perlombaan silat ini IPSI Pada saat kamu bisa pencaksilat itu digunakan untuk apa? untuk membela diri. Untuk membela diri. Maksudnya dalam hal apa? Ya kalau misalnya ada kejahatan ya bisa bela diri sendiri. Kamu Sama bela diri juga. bela diri. Kalau ada yang ngejahatin gitu ya, Iya. kamu lawan aja. Iya. Ada nggak motivasi dari kalian untuk para penonton yang sedang menonton kami? Ya ikut silat aja biar bisa bela diri, biar berprestasi. Kalau misalnya punya bakat di olahraga ya ikut aja. Kamu? Ingat, medali UFC lebih mahal daripada rumah lu. Wede, keren. Dan terakhir, tunjukin cara silat kalian yang udah kalian pelajari di sini. Boleh kan sedikit? Siap. Tendangan sabit gitu. Oke, Bil sakit gak Bil? Enggak, udah terbiasa ya? Ya, Kira-kira pas kamu dilatih mentalnya itu kamu langsung putus asa apa langsung semangat? sudah terbiasa disakiti oleh perempuan. Zai, curhat cuy.
Itu tadi wawancara kami bersama siswa dari SMK Pakusarakan yang mengikuti Eskul Tapak Suci dari SMK Pakusarakan. Say hi dulu dong. Hai. Nah, itu tadi keseruan dari tim lapangan kita, Ayu Anita Putri. Dan untuk kalian jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube kita dan sosial media lainnya. Saya Salsabila. Sekian, terima kasih dan see you next time.